Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan membuat roti goreng isi kacang gula merah. Adonan roti goreng ini tak perlu diulen lama, tapi teman-teman bisa lihat tekstur rotinya sangat empuk dan sangat lembut banget. Isian kacang gula merahnya terasa enak banget, manisnya pas setelah kita padukan dengan rotinya. Roti goreng isi kacang gula merah ini bisa dijadikan sebagai ide jualan atau hanya sekedar cemilan bersama dengan keluarga. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Berikut resepnya bisa dicatat atau di screenshot. Adapun cara membuatnya sebagai berikut. Pertama-tama, siapkan 200 gram kacang tanah yang sudah disangrai. Kemudian kita haluskan. Tapi di sini saya haluskan tidak terlalu halus, masih ada kasar-kasarnya. Lalu tambahkan 120 gram gula merah. Gula merahnya saya sudah sisir halus. Kemudian saya aduk hingga gula merah tercampur rata dengan kacang tanah. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan margarin. Kemudian saya aduk hingga margarinnya tercampur dengan kacang tanah. Karena tempatnya terlalu kecil, jadi saya akan pindahkan ke wadah yang lebih besar agar lebih mudah untuk mencampurnya. Saya lanjut aduk lagi hingga margarin tercampur dengan kacang tanah. Selanjutnya, tambahkan 3 hingga 4 sendok makan air. Di sini saya pakai air minum atau air yang sudah matang. Kemudian saya aduk lagi hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini. Jika sudah tercampur rata, selanjutnya isiannya saya akan bulat-bulatkan. Adapun takaran atau besar dari isiannya saya tidak timbang, saya hanya mengira-ngira saja. Jika mau isiannya sama besar atau sama berat, boleh ditimbang atau boleh dipakaikan sendok takar. Bahan isiannya masih ada sisa, saya nggak bulatin semua. Selanjutnya ini saya masukkan ke kulkas agar teksturnya padat. Tahap selanjutnya, siapkan 100 ml air hangat. Jika pakai telur agak besar, airnya cukup 90 ml saja. Kemudian tambahkan 1 sendok teh penuh ragi instan dan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk hingga gula pasirnya larut. Jika gulanya sudah larut, siapkan wadah untuk mencampur. Lalu masukkan campuran ragi, air dengan gulanya. Saya langsung tuang semuanya ke wadahnya. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Di sini saya pakai telur yang ukuran kecil. Jika teman-teman pakai telur ukuran besar, airnya cukup 90 ml saja. Aduk hingga telurnya tercampur dengan airnya. Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu. Di sini saya pakai terigu protein sedang. Aduk hingga adonannya tercampur rata. Di sini saya ngaduk menggunakan spatula, tapi jika teman-teman mau lebih cepat, boleh aduk menggunakan tangan. Jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, tambahkan 35 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan. Margarinnya kita cairkan. Setelah kita cairkan, kita biarkan dulu hingga dingin, baru kita campur ke adonan. Dan tambahkan juga 1/4 sendok teh garam.
Kemudian saya aduk lagi hingga adonannya tercampur rata. Agar adonannya lebih mudah tercampur rata, saya aduk menggunakan tangan saja, tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah margarin sudah tercampur rata, adonannya akan sedikit lembek seperti ini. Saya ngulen aja, tapi ngulennya tidak terlalu pakai tenaga, cukup saya aduk-aduk seperti di video. Adonannya saya ulen sekitar 5 menit saja, tapi ngulennya tidak usah terlalu pakai tenaga ya. Setelah sudah saya ulen, kemudian adonannya saya akan bulatkan. Di bagian-bagian pinggirannya saya bersihkan. Nah, setelah bentuknya sudah bulat seperti ini, kemudian kita tutup dan kita diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat, adonannya saya kempeskan. Kemudian adonan ini saya akan pindahkan ke alas kerja. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur adonannya seperti ini ya. Ini adonannya terasa lembut banget. Alas kerjanya saya taburi dengan tepung terigu agar adonannya tidak lengket. Adonannya saya baluri dengan sedikit tepung agar tidak lengket di alas kerja dan tidak lengket di tangan. Selanjutnya adonannya saya akan bagi. Di sini saya bagi masing-masing beratnya 40 gram. Adapun dari berat rotinya sesuaikan dengan selera saja, tidak mesti pakai 40 gram. Kalau mau agak kecil boleh pakai 30 gram saja. Dan setelah saya bagi semua, adonannya saya bulat-bulatkan seperti ini. Yang pertama saya bulatkan adalah yang pertama saya bagi tadi. Bulatkan dan pastikan bagian permukaannya sudah mulus dan ujungnya kita cubit-cubit. Sekali lagi saya kasih contoh cara membulatkan adonannya. Ambil bagian ujungnya kemudian bulatkan seperti ini. Pastikan bagian permukaannya sudah mulus dan ujungnya kita cubit-cubit. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya simpan dan saya tata di alas kerja. Setelah sudah selesai semua saya bulatkan, selanjutnya siapkan tepung terigu. Kemudian kita akan beri isian. Nah, isiannya sudah padat. Kita ambil adonan yang paling pertama kita bulatkan, itu yang pertama juga kita beri isian. Cara memberi isiannya, kita pipihkan bagian pinggirannya. Bagian tengahnya biarkan tetap tebal seperti di video. Jadi yang dipipihkan itu pinggirannya saja. Kemudian ambil bahan isian lalu taruh di bagian tengahnya. Kemudian kita tutup. Pastikan tertutup rapat dengan cara dicubit-cubit. Dalam tahap ini kita harus perhatikan baik-baik agar permukaannya benar-benar tertutup rapat dan tidak ada lagi yang terbuka. Karena jika masih ada yang terbuka pada saat digoreng, bahan isian akan keluar. Jika sudah tertutup rapat, selanjutnya kita baluri dengan sedikit tepung terigu. Kemudian kita agak pipihkan, tapi jangan terlalu pipih. Cukup seperti ini aja. Lakukan hal yang sama, memberi isian dari awal adonan yang kita bulatkan hingga yang terakhir. Jadi kita lakukan secara berurutan. Nah, ini yang terakhir sudah selesai semua saya beri isian. Selanjutnya kita tutup dan kita biarkan hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah kita diamkan, rotinya sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya rotinya kita akan goreng. Panaskan minyak menggunakan api kecil. Minyaknya saya akan tes menggunakan sumpit. Jika di sumpit sudah ada buih, itu pertanda minyaknya sudah panas. Dan selanjutnya rotinya kita masukkan ke dalam penggorengan. Kita goreng rotinya menggunakan api kecil agar bisa matang hingga ke dalam.
Goreng rotinya sekali balik saja. Kita cek bagian bawahnya. Jika bagian bawahnya sudah warnanya kuning kemasan, rotinya kita balik. Goreng rotinya hingga sisi sebelahnya warnanya kuning keemasan juga. Nah, kita akan cek bagian bawahnya. Jika sudah matang, selanjutnya roti gorengnya kita angkat dan kita tiriskan. Nah, teman-teman bisa lihat, walaupun tampak diulen lama adonannya, roti gorengnya tetap ada white ringnya. Nah, seperti ini roti gorengnya sudah selesai semua saya goreng. Selanjutnya siap untuk kita hidangkan. Roti goreng tanpa ulen lama ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kita tidak perlu capek-capek ngulen lama, kita sudah bisa mendapatkan roti yang empuk. Tapi kekurangannya, teksturnya atau tingkat kelembutannya hanya bisa bertahan dalam 1 hari saja. Jadi jika teman-teman pengen pakai resep ini untuk jualan, saya sarankan roti gorengnya dibikin malam untuk dijual pagi. Tapi jika roti gorengnya hanya disajikan untuk keluarga, saya rasa resep ini cocok untuk teman-teman, karena jika untuk sajian keluarga, saya yakin setelah digoreng langsung hap dan habis. Nah, itu tadi cara membuat roti goreng tanpa ulen lama dengan isian kacang gula merah. Cara membuatnya sangat mudah kan? Jika suka resepnya, silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dulu video dari saya. Semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.